Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polo, salam sehat dan tangguh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, tetap produktif dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kepulauan Seribu tidak hanya tentang keindahan pantai dan liburannya saja. Di balik itu semua terdapat sebuah seni kerajinan tangan yang berpadu dengan pemanfaatan limbah kayu. Kepulauan Seribu bukan hanya tentang liburan dan keindahan pantainya saja. Di sini juga terdapat kesenian kerajinan tangan yang berpadu dengan kreativitas dalam pemanfaatan limbah kayu untuk dijadikan sebuah karya seni. Salah satu contohnya Pak Harun. Limbah kayu atau bambu bagi sebagian orang mungkin tidak bermanfaat. Namun, di tangan Harun, warga Pulau Kelapa, limbah kayu atau bambu bisa menjadi berbagai jenis cenderamata dan barang bernilai jual tinggi. Di tangan bapak 6 orang anak ini, limbah kayu dan bambu mampu disulap menjadi berbagai macam kerajinan tangan berukuran kecil hingga besar. Jadi sebenarnya sih awalnya sih cuma coba-coba lah, karena memang saya pribadi senang dengan kapal-kapalan ini, sehingga saya coba-coba untuk membuat. Barangkali masa mereka bisa saya nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya ya udah saya bikin, bahkan sampai sudah beberapa juga orang yang berminat. Sampai sekarang ini saya mengembangkan sampai sebanyak ini, karena memang menurut saya suatu saat pasti ada yang mau beli gitu. Jadi sampai sekarang ini saya buat banyak ini. Sebetulnya sih kendalanya nggak ada ya, cuman kita pakainya barang-barang yang bekas aja sih. Ada yang dari bambu. Kadang-kadang ada juga saya bikin lukisan kapal gini bukan bentuk begini, tapi berdasarkan tempelan itu loh yang di tembok gitu. Itu kadang-kadang pakainya daun pisang kering. Nah, kalau yang begini ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bambu. Nah, kalau kayak gini, ini kita buat dari kayu nih, asli kayu. Nggak ada bambu, ya mungkin bambu. Nah, kalau bambu yang kayak gini nih, baru kita buat dari bambu. Kalau misalnya yang tempel di tembok itu kita biasanya bikin pakai daun pisang itu. Ya memang saya punya harapan di sini. Jadi banyak sekali tuh kalau kita melihat di media atau di televisi, ya kan, mereka menonjolkan kemampuannya sehingga sampai dikenal ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Nah, saya juga tidak menutup kemungkinan berpunya keinginan seperti itu, Pak. Ya makanya saya berharap dengan pemerintah tolong bantu kami bagi para pengrajin yang ada di Kepulauan Seribu ini. Jujur saya akui dengan kemampuannya, sehingga menurut saya ini menarik.
gitu. Saya pikir kalau dengan ada bantuannya pemerintah untuk mengangkat ini semua, insya Allah mereka akan mengenal bahwa di Pulau Seribu, bukannya di daerah-daerah mana, di Pulau Seribu pun ada gitu. Bahkan banyak sekali orang yang membuat kerajinan-kerajinan seperti ini, hiasan-hiasan ini. Kalau saya pikir-pikir dari dulu sampai sekarang mungkin secara tidak ketahuan dengan orang banyak ya, tamu-tamu yang datang kemari ini banyak juga Pak. Saya aja udah mungkin kalau nggak hitung lagi kalau untuk secara ininya gitu. Cuman mereka kan nggak tahu gitu. Nah alhamdulillah mudah-mudahan dengan program ini Bapak yang di pemerintah sana yang punya wewenang yang bisa mengangkat masyarakat menjadi lebih baik. Saya berharap, sangat-sangat berharap dengan bantuan untuk memasarkan atau membuat supaya semua mengetahui bahwa di Pulau Seribu itu ada beberapa orang yang mampu bersaing di luar sana gitu. Itu insya Allah Pak, saya berharap benar, insya Allah saya berharap itu. Mudah-mudahan Bapak masih siap membantu kami gitu. Saya kan selain memang suka membuat seperti ini, saya ada cara berpikir saya gini Pak. Kalau lah saya nanti tua, andai kata saya nggak mampu lagi untuk kerja di luar, nah nggak ada lagi yang harus saya lakukan. Maka kalau saya termasuk jiwa kerja, jadi alangkah kosong sekali gitu, merasa hampa. Jadi kalau dengan ada kemampuan dan kemampuan kita untuk membuat gini bisa dimanfaatkan untuk menjadi penghasilan juga gitu masa tuanya. Nah yang kedua, teman-teman ini, maka saya sekarang punya prinsip, saya mau angkat teman-teman nih, saya mau ajak teman-teman agar mereka yang punya kemampuan untuk membuat sesuatu menjadi punya nilai gitu, punya harga. Artinya pada saat mereka angin kencang, nggak bisa ke laut, nggak bisa usaha, nah ini sangat membantu menurut saya. Jadi saya ambil barangnya, hitung-hitung saya sebagai pengepul agar mereka juga bisa berjalan terus. Saya bayarin, saya simpen di tempat saya, seperti kayak koleksi. Nah karena saya punya tempat, termasuk banyak orang-orang yang datang ke tempat saya untuk beli ikan, makan. Nah saya kumpulin di sana. Jadi mereka pada ngelihat, biar mereka pada melihat, dan pastinya lah ada salah satu mereka yang berminat untuk beli. Itu di situ saya sampai sekarang berjalan. Itu sambil membantu masyarakat yang lainnya. Iya lama sekali. Bahkan kalau bisa dibilang saya membuat ini tahun ya 80-an lah sampai sekarang. Tapi belum terpublikasi, belum ya? Ya kita berharap, tapi ya kita mesti bersabar karena mungkin suatu saat ya kan ada yang mau mengangkat dalam hal ini. Ya alhamdulillah ya sekarang saya mulai untuk mendapatkan jalan nih. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya semua bisa lebih semangat lagi untuk membuatnya, dan mampu untuk bersaing di luar sana itu. Karena mungkin bukan cuma kami aja yang bisa bikin ini, mungkin di luar sana juga banyak ya. Suatu saat ini terkenal sampai lari ke ke semua orang tahu. Nah, nanti pasti ada persaingan. Nah makanya saya di sini bukan hanya untuk memberikan mereka semangat menghasilkan uang, saya juga memberikan masukan agar buatlah rapih mungkin, sebagus mungkin, agar kita nanti di sana punya nilai, nggak direndahkan. Mungkin yang bisa bikin banyak, tapi kerapian, budaya, ya kan, sehingga turis-turis itu menarik melihatnya. Mereka sampai mau membelinya barang-barang kita ini. Itu aja Pak. Ini jujurnya minimal 2 juta atau 2,5 juta lah, minimal begitu. Kalau yang kecil Pak? Kalau yang kecil kayak gini lah ya, contohnya. Ini kalau minimal paling 1 jutaan gitu, 1 jutaan. Tinggal tergantung rumitnya juga. Kalau agak terlalu rumit,
kita bisa naikin 1,5 juta. Kalau kurang rumit, sederhana, bisa juga 1 juta, bisa juga ditawar. Kalau ada yang nawar, bisa kurang dari itu. Saya yakin gitu. Di tempat saya sendiri pun, insya Allah pasti laku. Karena yang datang ke sana itu ya hampir setiap hari, berbagai macam daerah, kota, atau bahkan negara gitu. Jadi saya yakin di tempat saya pun akan bisa menjadi pasaran yang lebih baik. Ya salah satunya orang Perancis. Ya Perancis, termasuk Singapura, satu lagi Malaysia. Ya itu benar-benar sudah mereka tertarik ya. Cuma memang ada kesan tersendiri untuk mereka karena ini ada menyangkut dengan negara mereka, karena kita buatnya diperpadukan antara buatan Indonesia dan termasuk negara yang mereka punya. Jadi mereka tertarik itu untuk membelinya. Sebuah karya seni yang dapat bermanfaat bagi orang lain tentu akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kita sendiri. Dari sosok Pak Harun lah kita banyak belajar bahwa sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil.